Debat calon Presiden Amerika Serikat antara Presiden petahana Donald Trump melawan Capres dari Partai Demokrat Joe Biden baru saja berakhir sekitar 1,5 jam yang lalu. Bagaimana jalannya debat kali ini? Kita akan hubungi jurnalis VOA Helmi Yohannes dari Arlington, Virginia, Amerika Serikat. Ya Helmi, bisa dijelaskan bagaimana jalannya debat tadi dan topik apa saja yang seru disoroti? Ya, Sarah dan pemirsa Metro TV agak berbeda dengan debat pertama yang berlangsung penuh interupsi dan saling memotong. Debat kedua dan terakhir kali ini tampak tadi jauh lebih santun ya. Ini berkat aturan baru dari Komisi Debat Kepresidenan Amerika yang menutup mikrofon atau melakukan mute ya pada saat masing-masing capres memberikan pernyataan awal yakni 2 menit di setiap awal segmen. Setelah itu meski kemudian mikrofon kemudian dibuka agar para capres bisa tetap melakukan debat secara lebih bebas. Yang berbeda juga tadi adalah pembatas kaca plexiglass ya, ada partisi yang sebelumnya sudah dipasang tapi kemudian dilepas lagi oleh Komisi Debat Kepresidenan karena baik Presiden Trump maupun mantan Wapres Joe Biden itu keduanya dites negatif COVID pada hari ini, yakni sebelum mereka tiba di Nashville, Tennessee, tempat debat capres ini berlangsung ya. Seperti yang diduga oleh para analis, masalah penanganan COVID menjadi topik bahasan utama yang diperdebatkan oleh kedua capres, Presiden petahana Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat mantan Wapres Joe Biden ya. Biden langsung menyerang kebijakan Presiden Trump dalam penanganan COVID yang hingga saat ini telah menelan 223.000 orang meninggal dunia di Amerika dan menjangkiti 8,4 juta orang warga Amerika ya. Biden menuduh ya bahwa Trump tidak serius dalam menangani COVID karena sejak awal sebenarnya sudah mengetahui mengenai bahaya COVID, yakni di bulan Januari, tapi tidak bersedia memberitahu kepada publik mengenai bahaya COVID karena takut warga akan panik ya. Tapi menurut Biden, Presiden Trump sendirilah yang panik. Trump mengatakan bahwa sejak awal ia sudah bertindak dengan menutup perbatasan dengan Tiongkok dan membentuk Satgas virus corona, menyiapkan ALKES, dan saat menutup perbatasan itu bahkan Biden menuduh Trump sebagai xenofobia dan rasis ya. Trump juga menyatakan bahwa sudah menyiapkan vaksin yang akan disiapkan dalam beberapa minggu. Sarah. Ya, Helmi, apakah debat ini masih berpengaruh mengingat sudah banyak warga Amerika Serikat yang mengikuti early voting atau pemilu secara lebih awal kali ini? Ya, banyak sekali orang yang sudah melakukan pemilihan secara lebih awal ya di Amerika Serikat. Sampai tadi itu angkanya saya lihat sudah lebih dari 48 juta orang ya, tepatnya 48.600.000 orang yang memberikan suara secara dini. Dan itu terdiri atas 34 juta orang yang memberikan suara lewat pos dan juga 14.200.000 yang memberikan suara langsung ke TPS ya. Ini data baru beberapa jam yang lalu ya. Dan karena itu tentu bagi mereka yang sudah memberikan suara itu tidak berpengaruh lagi ya. Dan menurut pakar pemilu dari Universitas Florida, Michael McDonald ya, tingginya partisipasi seperti ini belum pernah terjadi pada pemilu Amerika sebelumnya ya. Lembaganya menunjukkan bahwa warga yang memberikan suara secara dini itu berasal dari negara bagian dari Texas, dari California, dan dari Florida. Dan data yang diperoleh ini baru masuk dari 19 negara bagian, belum dari semuanya yang sudah melaporkan masuknya surat suara ya. Tapi menurut data ini sebanyak 50,9% adalah mereka yang terdaftar sebagai pendukung Partai Demokrat dan sekitar 26,6% itu pendukung Partai Republik ya. Sisanya sekitar 22% itu adalah tidak berafiliasi dengan salah satu partai ya. Ini menarik sekali karena pada saat ini survei secara nasional menunjukkan Biden unggul sekitar 9,9% terhadap Presiden Trump. Sarah. Baik, terima kasih Helmi Yohannes atas laporan langsung Anda.